Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya, cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. Saya lagi ngomong lah, ngomong sama saudara saya ini, sekali-sekali saya kan gitu kan, pingin mengklarifikasi, biar tambah rame, biar tambah hangat. Mudah-mudahan ada yang ambil manfaatnya dan mudah-mudahan ini direkam biasanya, di download, ya kan? Udah rame, yes, cuma ada viral lagi nanti sekalian lah, gitu kan? Ya, contoh ya, saya sekalian aja. Beliau kemarin mengaku sebagai cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau memang iya dia sebagai cucu Sultan Hasanuddin, tolong dia perlihatkan nasab silsilahnya. Kita yang akan memeriksa dan kita yang akan mentahkiknya kalau memang benar dia keturunan Sultan Hasanuddin dan di mana makomnya semua. Kan itu aja dan jelas. Coba kita contoh selintas ya. Yang terus Safaruddin bin Haji Tubagus Rafiul, makamnya di mana? Ada di Kasunyata. Safaruddin bin Tubagus Abdul Ahmad ada di Kasunyata. Ahmad bin Abdullah ada di Kasunyata. Abdullah bin Tohir ada di Kasunyata. Bagus Tahir bin Mulafar ada di Buah Gede sini. Ojol. Iya. Bagus Mulafar bin Tubagus Sapi ada di Kroya di sana. Bagus Sapi ini ibunya adalah Ratu Ummu Salamah binti Syekh Mansuruddin Cigadung. Punya anak satu yaitu Tubagus Safi. Tubagus Safi bin Pangeran Jaya Santika. Bin Sultan Abdul Mahasin Jainul Abidin. Terus bin Sultan Nasr Abdul Qahar, bin Sultan Fatih Abdul Fattah, bin Sultan Abdul Mahaya Ahmad Rahmatullah, bin Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, bin Maulana Muhammad Nasruddin, bin Maulana Yusuf, bin Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, bin Sunan Gunung Jati. Udah cukup dari situ aja. Gantian, gue lanjutkan. Nah sekarang Tubagus Haji Kiai Haji Tubagus Imam Ibrahim Al-Khamoy bin Tubagus Saifuddin Kiai Haji Tubagus Saifuddin Abdullah. Nama lengkapnya apa biasa panggil? Haji Aceh. Ada ibunya orang Galuh. Ibunya bin Kiai Haji Tubagus Abdullah lahir di Mekah. Ibunya Mesir Syarif Hasan namanya Alina Sarif Al-Hasan. Ibunya bapaknya Syekh Tubagus Abdul Salam mengarang kitab Hikmat yang dipakai oleh semua orang asli daripada Cirebon, paman daripada Kiai Haji Abdul Latif. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Beliau yang bikin. Semua di Banten ini kalau khutbahnya bahasa Arab pasti kita punya pesan positif. Di beberapa Syekh Abdul Salam itu punya kakak teteh namanya Ratu Usma. Ratu Usma punya anak namanya Abdul Latif di Jember. Pondok pesantren yang paling tertua di Banten sudah 320 tahun lebih. Dari Pangeran Tubagus Hasanuddin bin Sultan Arifin bin tahun 1700 bin Sultan Abdul Mahasin dan seterusnya ya. Oke, lanjut tadi ya terus Syekh Salam bin Tubagus Jaya. Makamnya di Sakti. Terus bin Tubagus Lama. Makamnya sama Sakti Rendeng yang 2. Bin Tubagus Kasamanggala. bin makamnya ada di Kerta. Malingping di Kerta ya. Dekat itu dekat Pasar Kapos ya. Kemudian bin Tubagus Syariah sama makamnya dengan 2 ya. Terus bin Tubagus Isa bin makamnya di Cigadung. Bin Tubagus Abdurrahman makamnya di Cigadung. Bin Syekh Mansur di Cigadung bin Sultan Aden Teresa Abdul Fattah. Namanya siapa dulu? Syekh Mansur itu kan nama lako. Kalau kayaknya itu pulau haji nih ya. Iya, gimana? Itu maksudnya nama aslinya siapa? Raden Rum. Nah, Raden Rum gitu dong. Jadi biar jelas, jangan gamang orang itu. Karena banyak nama-nama sultan anak sultan segelar ya. Mesir, Tubagus Kulon. Iya, betul. Ada Tubagus Wetan, ada nama-nama aslinya. Seperti Mama Sempur itu. Tubagus Kulon, Roma Irama Wali itu Tubagus Gimana? Wali itu
wali judi tet. Jangan begitulah ya. Nggak ada wali judi itu. Permasalahannya di sini adalah kalau misalnya Kiai Haji Imaduddin itu misalnya dipersoalkan ya. Ini saya kira belum di taraf menolak ya, tapi dipersoalkan tentang klaimnya mengaku sebagai cucu Maulana Hasanuddin. Maka setidaknya ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama, apakah untuk disebut dzurriyah atau keturunan atau orang yang mengklaim bernasab kepada Maulana Hasanuddin itu harus dari jalur laki-laki semua, atau masih ditolerir kalau ada satu atau maksimal dua jalur perempuan, atau bagaimana? Karena ini yang lebih penting sebetulnya. Kalau misalnya harus jalur laki-laki semua, atau toleransinya itu 1 sampai maksimal 2 jalur perempuan, ya Kiai Haji Imaduddin tidak perlu membuktikan karena sudah tertolak sejak awal. Karena Kiai Haji Imaduddin itu menghitung nasabnya itu dari jalur perempuan semua. Awal-awalnya kan begitu. Kiai Haji Imaduddin, lalu ibunya bin Fulanah. Fulanah itu dihitung dari ibunya lagi binti. Fulanah lagi binti, Fulanah lagi. Baru ke Kiai Usman. Setelah itu di atas ada perempuan lagi. Itu kan setidaknya ada 3 atau 4 jalur perempuan. Ya kalau sudah secara standar itu tidak masuk, ya tidak perlu diuji toh, tidak perlu dites. Sama dengan begini, kalau tes CPNS itu kan ada persyaratan administrasi dulu kan begitu. Administrasi itu artinya layak untuk dites gitu. Berarti yang diklaim itu jalurnya kalau misalnya harus laki-laki semua ya laki-laki semua. Kalau sudah campur-campur perempuan ya apa yang mau dites? Kuburan siapa yang mau ditunjukkan? Toh walaupun misalnya ada semua tapi jalurnya perempuan. Dan kalau misalnya harus laki-laki semua berarti sama dengan Bahlawi. Untuk bisa ada gelar atau ada marga Asegaf atau Alatos itu kan harus laki-laki semua. Kalau jalur perempuan nggak ada marganya kan gitu. Ya sebetulnya bukan hanya Bahlawi, mungkin di Batak juga begitu, bahwa marga anak itu ikut bapaknya. Bahkan di Bahlawi sendiri sama-sama punya marga, misalnya ibunya Al-Haddad misalnya, bapaknya Al-Idrus. Setahu saya anaknya itu ke Al-Idrus, tidak ikut ke ibunya gitu ya. Gitu ya. Ya karena mungkin yang setempel apa namanya, yang ya namanya standarnya kan muntasib. Muntasib itu kan dinisbatkan kepada bapaknya, ila abihim biantamuna ila abihim, atau ilal asobati, kepada jalur bapak. Ya kalau misalnya di Kesultanan Banten ini 2 orang ini kayaknya adalah orang-orang yang memang di situ tugasnya, mereka terahnya Sunan Gunung Jati, dan tadi sudah dibacakan nasabnya laki-laki semua. Jadi kalau misalnya mempersoalkan Kiai Haji Imaduddin itu, ya yang pertama adalah apakah harus laki-laki semua? Kalau harus laki-laki semua ya putus. Kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin nasabnya itu ya perempuan bukan laki-laki kan begitu.